pakai payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ibu bapak, saya itu kadang-kadang heran dengan wanita. Coba yang di sini tolong bapak-bapak agak duduk saja, jangan berdiri di situ. Sama-sama. Ini di dalam kerangkeng kayak di penjara ya. Bapak yang di sini biar nggak nutup yang sana. Yang perlu kalian tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, nggak pengen melihat raimu ya. Saya itu kadang-kadang agak heran dengan klaster di muka bumi yang namanya emak-emak. Dalam hal ini perempuan. Seorang wanita kecangkemnya ngapa ya? Pak polisi, ngapunten Pak polisi, Pak polisi agak kesana aja Pak polisi. Apa duduk di sini Pak polisi? Seorang wanita tidak rela berbagi suami dengan wanita lain, padahal Islam membolehkannya. Betul? Tetapi seorang wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal Islam mengharamkannya. Betul? Aku ngomong karo wong wadon malah sing cengengesan wong wadon. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu harus memadukan cara beragama, memadukan antara akal dan hati. Maka semangat hijrah itu minimal ada 6 semangat yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yang kedua ta'abbudiyah, yang ketiga akhlaqiyah, yang keempat aqliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam adalah ijtimaiyah. Nah, ayat pertama yang diterimakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Pak polisi ini ngapa ya? Pak polisi ini duduk sama saya di sini aja, biar nggak nutupi para janda rahimakumullah. Itu ya begitu, sudah tua jilbabnya pink. Insya Allah panasnya siang hari ini menjadi kunci masuk sejuknya surganya Allah. Amin. Iqra itu dimensi akal. Bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Rela berdesak-desakan di siang hari di lapangan tanpa tenda. Seperti di Cikendung. Kenapa nggak ada tenda? Karena memang panitianya anggarannya pas-pasan. Orang salone berapik. Oh, bayar Gus Miftah kabeh. Alasannya repot bongkar. Modus panitia. Modus. Dalam segi intelektualitas, Muhammadiyah dikatakan jauh lebih unggul dengan kampus dan sekolah rumah sakit yang dibangun. Tapi soal spiritualitas, NU jauh lebih unggul dengan keberadaan pesantren, keberadaan majelis taklim, majelis mujahadah, istighosah, dan lain sebagainya. Maka saya sering bilang, wong NU karo Muhammadiyah ki bedane siji. Lah wong NU biasane gede atine, wong Muhammadiyah gede akale goblok ya. Kalau mendas-mendas ke Muhammadiyah keberi. Nah ibu bapak rahimakumullah, dalam wilayah lain bisa kita katakan apa? Orang
beragama itu harus menggunakan akal, tetapi tidak boleh meninggalkan hati. Maka dikatakan ad-dinu wal aklu, agama itu akal. Tapi ingat, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya mohon maaf, orang gila itu gak beragama, dia sah. Kenapa? Karena rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, an-naumu hatta yastaiqid, orang tidur sampai dia bangun. Jadi ibu-ibu kalau lagi tidur tahu-tahu mukul suaminya itu dosa apa enggak? Enggak percaya silakan dicoba. Kalau dicoba itu dosa. Kenapa? Karena berarti disengaja. Ada etika. Kalau kita mimpi buruk, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mimpi buruk langsung bangun, kemudian membaca istighfar astagfirullahaladzim, kemudian tengok kiri meludah kecil. Astagfirullah, tengok kiri, meludah kecil. Tapi hati-hati, jangan meludah besar. Mentang-mentang lagi benci sama suami, astagfirullah. Orang tidur nggak kena pasal. Kemudian yang kedua apa? Anak kecil sampai dia balik, itu juga tidak kena pasal, tidak kena hukum. Kalau Anda punya anak kecil Ramadan ikut puasa, itu yang dapat pahala orang tua karena berhasil mendidik anak. Anak tidak puasa, orang tua juga tidak dosa. Makanya saya paling benci peraturan di masjid yang melarang anak tidak boleh ke masjid karena takut rame mengganggu orang tua. Saya tidak setuju. Betul. Alasannya sederhana, Pak. Orang tua itu egois. Anak jangan ke masjid, nanti anak rame ganggu khusyuknya orang tua. Kalau orang tua berpikir ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga berpikir khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Kalau anak rame itu ya sewajarnya, karena anak-anak. Ini orang tua yang biasa melarang anaknya kecil ke masjid. Ingat, di dalam surga itu besok ada satu tempat yang sangat menyenangkan. Namanya Darul Faroh. Diperuntukkan bagi siapa? Diperuntukkan bagi orang yang mau membahagiakan anak kecil. Kalau anak kecil dilarang ke masjid, yang saya khawatirkan sampai tua dia tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena trauma. Saya sering bilang Bapak, saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa berjanjian. Itu bukan karena belajar, karena biasa mengikuti bapak saya di masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib. Ya Allah, ya Rabbi sholli ala Nabi Muhammadin. Ikut bapak ke masjid. Ya apa? Bapak berjanjian di masjid. Abadati ulimla bismillahil aliyah dan seterusnya. Apal mergo bapak di masjid. Saya ikut ke masjid. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan. Saya bisa tahlil. Bapak sholat ngimami, saya main lari di masjid. Bapak ngimami, saya mukul beduk masjid. Akhirnya bapak saya jengkel kalau mau sholat tutupnya didelek. Nah, yang terjadi apa? Saya mau mukul beduk bingung. Begitu bapak sujud, saya masuk ke sarungnya bapak. Ketemu, oh ini pukulnya. Makanya Nabi pernah sholat dengan menggendong Hasan dan Husain cucunya. Artinya apa? Gak ada larangan anak kecil masuk masjid. Maka jangan dilarang, karena anak kecil itu belum kena hukum. Betul Bu? Jadi kalau anakmu itu baik, yang dapat pahala siapa? Ibunya. Itu berarti keberhasilan seorang ibu. Satu. Dua. Yang ketiga siapa yang tidak kena hukum? Yang ketiga adalah orang gila sampai dia waras.
Makanya mohon maaf, ibu-ibu kalau tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, gampang. Satu, jadilah orang tidur terus, atau anak kecil terus, atau yang ketiga, edan terus. Itu nggak kena hukum. Tapi kalau orang Cikendung rata-rata apa? Beras ya beras, ketan ya ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Ini selamat siapa ya? Oh Pak Kades. Bilang gini, yang tahu ini belangkon saya ngapi. Masa belangkonnya elek kayak dia? Aduh. Ijol matane ya beda. Ukurannya kan beda. Ini Pak Kades, kantor apik temen ya. Ini kelas desa, kantornya bagus loh Pak. Kantornya bagus, tapi kan lurahnya jelek ya. Lurahnya arahnya selamat. Ya di apa-apanya kayak ngapa ya tetap selamat. Apa HS? Oh, sanggon-gon selamat SH sarjana hukum. Ini dibalik HS. Selamat Hadi Suryani. Saya pikir selamat HS hidupnya susah. Sabar Pak Kades, ini adalah ujian. Kita doakan Pak Kades panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, akal itu menjadi penting karena syarat utama ya harus berakal. Sama orang belajar ngaji, itu syarat pertamanya adalah daka. Daka itu artinya cerdas. Berarti apa? Berkaitan dengan akal. Berarti orang mau ngaji, mau mondok itu harus mempunyai akal. Nah, persoalannya adalah akal itu tidak cukup. Memahami agama tidak hanya menggunakan akal, tapi harus menggunakan hati. Makanya dulu saya sering bilang, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban orang Pemalang dari mata turun ke hati. Dan ini salah. Salahnya di mana Gus? Kalau cinta itu harus dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan jatuh cinta. Mergo wong buta matane ra iso ndeleng. Tapi nyatanya orang buta juga jatuh cinta, padahal tidak pernah memandang pasangannya. Ya rabi, ya mateng. Iya benar enggak. Pasangan. Betul Bu? Maka dikatakan cinta itu buta. Makanya walaupun Pak Slamet hitam ya istrinya tetap mau. Karena cinta itu buta. Dululah sing tinggi ya wonge. Yang mana? Oh, sing lanang elek sing wadon ayu ya. Ini besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Alhamdulillah. Bu Lurah masuk surga karena bersabar dibujuk kayak gini. Makanya belajarlah dari Pak Lurah. Tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Ya, gitu Pak Lurah. Karena cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena dari suami yang good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Ya, kayak gitu. Aduh. Yang guyu baik.